Selamat siang, selamat datang ke YouTube channel Belajar Golf. Hari ini kita mau ngulik-ngulik caranya jadi jago. Tapi ya bukan dari gua, dari suhunya langsung. Siap. What a shot. Woo. Wow, dari situ udah bagus banget. Jadi gini, Lid. Yes. Ini mungkin banyak curhatan orang, tapi selebihnya dari gua. Aha. Walaupun banyakan gua. Nah, gua tuh merasa pukulan gua oke. Strategi oke. Maksudnya lu jago gitu? Ya, cukup bagus lah, Oke lah. gitu menurut gua. Cuman, gua merasa skor gua tuh nggak bagus lah gitu. Berarti kalau menurut gue nih, gue paham maksud lo. Jadi memang ada orang yang bisa mukul, tapi belum tentu bisa scoring, betul nggak? Yes. Terus pertanyaannya adalah, Gimana caranya gua scoring bisa lebih bagus? oke, karena kalau menurut gue, untuk bisa scoring tuh butuh lebih banyak hal. Hmm. Tidak hanya sekedar bisa mukul, terutama untuk amatir ya. Untuk amatir itu, kesalahan terbesarnya seperti gue, seperti lo, Ya, adalah kita banyak melakukan pukulan yang kita pikir kita bisa. I see. Itu, lo paham ya kalimat I itu ya? see, ya. Kita banyak melakukan hal yang kita pikir kita bisa. Karena di driving berhasil misalkan gitu. Tapi kan pada akhirnya di lapangan persentase keberhasilannya seberapa tinggi sih? Oke. Itu yang harus kita sering turun lapangan, bukan cuma di driving range tapi juga sering turun lapangan, dan kita harus bisa pisahin antara kita pengen main sama latihan di lapangan. Oke. Karena banyak yang main latihan di lapangan, tapi seakan-akan gue pengen nyari skor. Itu harus dipisahin menurut gue. Oke. Kayak misalkan kalau teman-teman pro tuh kalau lagi practice round, mukul 2-3 kali. Makanya suka agak bingung kalau misalkan lagi practice round, misalkan buat turnamen EDT atau Asian Tour gitu ya. Tadi main berapa? Berarti yang nanya gitu udah pasti bukan di level itu, artinya sih. Karena ketika kita lagi practice round, kita tuh bahkan mungkin tidak pegang scorecard di kantong kita. I see. Wow. Gitu. Beda ya? Kita pasti kan punya go to shot kan. Semua orang pasti punya, itu pakai 7 iron kah, pakai pitching lah. Kita mesti tahu dulu go to shot kita apa. Oke. Ya kita maksimalin itu aja. Misalkan par 5, kita go to shotnya pakai 8 iron. Lu pakai 8 iron dari tee box aja kan sebenarnya pukulan ketiga udah sampai green. Jangan-jangan hasilnya bisa lebih nempel daripada lu paksain 2 on yang masuk ke air atau OB yang secara, kalau kita balik lagi ya, tadi kan pertanyaannya tentang scoring kan. Ya. Jadi fokus kita tuh bagaimana supaya skor kita lebih bagus daripada sebelumnya, betul dong? Yes. Kalau menurut gue adalah perbanyak mainkan go to shot lu. Kalau contoh go to shot lu tuh apa? Gue itu 4 iron dari tee shot. Oke. Waktu gue terakhir menang di Sedayu, gue bener-bener pakai driver mungkin cuma, kalau di total cuma 4 atau 5 hole. Oke. Karena gue tahu kalau main dari biru, turnamen mid-am kan dari biru ya. Ya. 4 iron gue tuh second shotnya masih ngejar untuk bisa 2 on. Oke, walaupun lu bisa ngincar jarak lebih. Deket kalau pakai driver. Ya. Tapi potensi untuk kanan kirinya juga lebih gede. I see. Karena driver bukan go to shot gue. Oke. Tapi gue kalau main di Sedayu dari biru, 4 iron gue pun second shotnya masih bisa 8-9 iron, which 8-9 iron gue masih bisa kendalikan juga. Oke. Masih bisa naruh itu di green juga. Nempel mungkin enggak. Main 4 under, 5 under mungkin nggak bisa. Tapi gue bisa main di sekitaran 72, 73, 74 ya. Terakhir bahkan bisa 71. Dengan mainin pola yang sama. Oke. Gitu. Oke. Siap. Paham ya? Paham. Diperhatiin si Ali tuh selalu sama persis free shot rutinnya. Grip aneh-aneh itu dulu. Coba swing.
Sampai bola baru pukul. Dan bagus sekali. Kicknya aja kurang baik ya. Gue pas ngediin Kevin banyak banget dapat pelajaran. Gila. Oh. Let's say satu takeaway paling besar dari pas ngediin Kevin. Perhitungan jarak dengan angin. Jadi dia punya satu metode sendiri lah. Oh. Jadi si rumput diterbangin, terus berapa langkah dari posisi kita, ada kayak kalibrasinya gitu. Kalau range 100, berapa langkah tuh setara dengan nambahin berapa. Kalau 150 berarti setara dengan nambahin berapa. Kayak sistem kalibrasi gitu. Wow. Jadi itu satu informasi yang gue sebelumnya tuh nggak pernah. Gue cuma tahu kira-kira berapa ya, kira-kira 10 lah. Iya. Ya masuk akal sih tapi sebenarnya kalau anginnya sangat bawa. Ya, mungkin tergantung rumputnya apa gitu-gitu juga ya. Iya. Wah itu gokil sih. Berarti dia lepas rumputnya tuh. Dia lepasnya tuh bukan diginiin, di bener-bener kayak chest. Oh. Nanti dia turun kemana, terus dia suka ngelangkahin gitu berapa langkah dari tempat dia berdiri ke titik jatuhnya rumput itu. Wow. Ada hitung-hitungannya. Makanya kalau buat yang suka golf, pasti kalau ada kesempatan ngedi mereka akan ambil karena seru. Seru gitu. ya. Tio mau nggak? Siapa tahu kan tahun depan gue dapet jatah main Indonesia Open, EDP Iya. gitu. Seru men. Ya kalau untuk lu gue cuti lah. Untuk siapapun lagi gue nggak terima cuti. Gitu. Good putt sih. Oke. Nalit. Yes. Satu sebelum yang terakhir, gue mulai berpikiran bahwa bogey itu unavoidable gitu. Kayaknya even best players in the world gitu masih bogey-bogey juga gitu. Lu setuju berarti harus emang ya udah ada bogey tapi yang penting birdie lebih banyak atau gimana? Yes, gue setuju. Kalau gue di kepala gue adalah avoid big numbers. Big numbers itu start dari double bogey. Kalau gue pribadi ya. Oke. Karena kayak logika dasarnya satu bogey itu masih bisa dihapus utangnya dengan satu birdie saja. Oke. Tapi kalau satu double, mesti satu eagle atau dua birdie. Sedangkan kan bikin satu birdie susah, apalagi dua birdie kan. Jadi kalau memang ada satu hole yang bogey itu unavoidable, do not force yourself to save par. Oke. Kayak tadi di hole 18, tee off gue masuk air, end up-nya par kan? Iya. Tapi di kepala gue di situ gue nggak mau lebih dari bogey. Sebetulnya kalau pada akhirnya nasib baik mengarahkan kita pada par, itu kayak berdinya gitu. Tapi menurut gue proses pendewasaan sih. Maksudnya kayak kalau lagi main di event yang serius banget gitu, kayaknya sebisa mungkin paling jelek itu par. Ya itu kan antara gue sama diri gue sendiri kan. Iya. Yang menurut gue salah punya pemikiran kayak gitu ya sebenarnya gue sendiri gitu loh. Iya. Kalau udah obi misalkan, ya berarti yang terbaik adalah double bogey. Kayak gitu aja seterusnya. Oke. Intinya avoid big numbers itu penting banget menurut gue. Rapi sekali. Lu ada ini gak sih kayak konsep, kan orang suka bilang main rapih tuh. Ali tuh mainnya rapih gitu. Dibilang jago sih enggak, rapih gitu. Kalau definisi lu rapih itu apa? Tidak agresif. Itu mungkin yang orang maksud tuh itu. Gue, lu kan udah pernah main sama gue beberapa kali kan. Gue mungkin karena memang gue nggak punya kapabilitas untuk itu ya, kayak Leo yang swing speednya kencang. Jadi pada akhirnya, tadi kan kita udah ngomongin soal pendewasaan atau kedewasaan. Pada akhirnya gue mendewasakan diri gue untuk dengan swing speed gue yang ala kadarnya, gue memang tidak akan bisa menjadi pemain yang agresif. Karena secara jarak mungkin gue nggak akan bisa par 4-1 on segala macam, par 5-2 on segala macam. Akhirnya game gue tuh very konservatif. Gue hanya bisa main 68, 67. Chance-nya hanya akan ada ketika gue main dari putih, fun turnamen kayak gini. Tapi kalau main di level prestasi, jangankan dari hitam ya, dari biru aja, nggak mungkin udah. Ya tinggal sekarang mau mengikhlaskan ketidakmungkinan itu aja sih. Oke. Jadi emang skor bagus gue adalah event par atau 1 under. Kayak Sedayu kemarin tuh, event par gue tuh 75. Oke.
Jadi waktu hari pertama gue main 77, gue tuh 2 over handicap gue. Oke. Jadi gue kayak udah ngeset gitu, lapangan mana nih? Lapangan ini. Gue nggak terlalu familiar sama lapangan ini, berarti gue set event par gue di berapa. Ya udah, gue main di situ aja. Jadi waktu gue 9 hole misalkan 2 over, gue nggak akan panik, nggak akan kayak, aduh, gue punya utang nih 2 bogey segala macam, enggak. Gitu, karena pada akhirnya kan, kalau di mid M, gue banyak ngomong soal mid M karena menurut gue itu kompetisi yang paling pas buat gue sekarang. Ada Farabi, ada Andre, yang level jagonya tuh sama gitu loh. Tinggal siapa yang lagi perform better aja di that week gitu. Iya, mungkin di situ mental jadi lebih in play ya. Yes, itu yang gue sedayu, yang gue dari 5 behind terus menang. Menurut gue sih 100% mental sih. Teknik sama semua. Iya, benar juga ya. Jarak pukulan sama Fabi sama, kemampuan around the green sama, putting sama jagonya gitu. Tidak ada yang jauh lebih bagus atau jauh lebih buruk. Semuanya equal. Nah pada akhirnya kesabaran gue berbuah hasil. Itu di Sedayu. Keren. Gitu. Gokil. Be good. Nice shot. Nah, ini dong. Ya, dia lurus ke sananya, anjay. Gue kira salah break. Satu lagi terakhir. Ini mungkin untuk semua penonton. Satu tips yang secara mutlak akan membantu skor mereka kalau mereka lakuin. Berarti konsepnya scoring ya? Scoring. Perbanyak latihan di driving range dan practice area. Tidak bisa satu saja. Oke. Karena kecenderungan golfer baru, mereka suka banget bermain golf. Suka banget main golf, ya dalam artian turun lapangan. Tapi lupa sama pentingnya driving dan juga latihan di practice area. Chipping, pitching, putting, bunker. Sebagian dari orang-orang itu sih bilangnya bosen ya kalau latihan di driving. Ya memang sih bosen gitu. Karena kalau di driving kan kita bener-bener mengasah repetisi ya istilahnya ya. Yang sesuatu yang sifatnya repetitif pasti memang akan menjenuhkan. Tapi gimana kita harus punya satu mindset yang tepat sampai akhirnya latihan itu adalah satu hal yang penting dan wajib juga untuk dilakukan. Di tren era sekarang banyak banget orang main golf, kadang-kadang mereka suka luput itu. Kalau zaman gue dulu, gue kan kalau main, ya mau nggak mau kalau nggak diajak bokap, atau pas lagi ada turnamen. Atau memang pas ada waktu yang gue udah dijatahin buat bokap main. Jadi ada uangnya gitu. Gue nggak punya duit sendiri untuk gue turun lapangan kan. Jadi mau nggak mau sebagian besar hari-hari gue adalah di driving range. Kalau di driving bolanya udah habis, tapi gue masih pengen latihan, mau nggak mau gue ngechip sama putting. Itulah yang nempel sampai sekarang sebetulnya. I see. Dan sekarang nih kayak 2 bulan terakhir gue lagi mendisiplinkan kalau misalkan lagi ada kerjaan, habis ngantar anak, gue ke driving range dan itu bisa spend like 3 to 4 hours. Tapi kalau gue lagi mager, gue mendingan stay di rumah nonton Netflix. Oke. Jadi lu mesti punya mindset yang tepat untuk latihan, nggak cuma datang dan mukul gitu. Skor akan ikut sendiri kok, percaya sama gue. Luar biasa. Thank you Alif, tips-tipsnya. Semoga membantu kita semua ya. Kita kapan-kapan kita bikin ini sharing session kayak gini. Oke. Siap. Di kafe di mana, nggak harus selalu di lapangan golf. Siap. Kalau setuju tulis di kolom komentar. Thank you semua yang udah nonton sampai akhir. Hopefully video ini bisa bermakna buat kalian, bisa belajar banyak dari apa yang Alif bisa share di video ini. Menurut gue sih sangat-sangat powerful. Jadi hopefully kalian bisa nonton ulang dan mungkin agak dicatat-catat sedikit apa yang dia ngomong. Tapi shout out dulu kepada Fantastic, thank you udah undang gue ke sini. Aplikasi investasi yang luar biasa. Dan juga kepada Golf Trovert, congrats untuk 1 year anniversary-nya. Seru banget event hari ini. Dan pastinya kalian kalau nanti ada event lagi Golf Trovert, ini pasti seru. Karena benar-benar setiap hole kita ada challenge masing-masing. Dan nggak ada yang bosenin sama sekali. Thank you guys, udah nonton sampai akhir. See you guys in the next video. Bye-bye.